Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan bahwa bukan sekedar meninggalkan Rasulullah SAW sesuatu menandakan bahwa tidak boleh kita melakukan. Jadi tidak cukup hanya kita mengatakan tidak ada contoh dari Rasulullah tidak melaksanakan, Rasulullah tidak melakukan, itu bid'ah semuanya. Di sini katakan fattarku la yufidu hukman syar'iyyan bimufradihi. Itu kesepakatan para ulama bahwa Rasulullah meninggalkan sesuatu tidak memberikan faedah hukum syar'i dengan hanya sekedar meninggalkan, tapi mesti didukung oleh ayat-ayat atau nas-nas baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari athar atau ijma'. Mesti ada yang mendukung bahwa Rasulullah meninggalkan ini dan haram hukumnya atau makruh hukumnya. Kalau hanya sekedar meninggalkan Rasulullah, tidak boleh hanya kita mengatakan Rasulullah tidak ada contoh, Rasulullah tidak melakukan, itu sudah bid'ah semuanya. Tidak. Sini kita akan menyebutkan beberapa contoh yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Islam, sahabat, tabi'in dan umat Islam melakukan. Sini mengatakan wa qad sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad taraka asya'a walakin la yadullu ala anna hadha at-tarka yushiru ala an-nahyi aw al-karahati. Telah tetap diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu. Banyak ditinggalkan Rasulullah SAW, tapi itu bukan menunjukkan bahwa semuanya itu bid'ah kalau kita melakukan. Walakin la yadullu ala anna hadha tarka, akan tetapi tidak menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melakukan. Yushiru ala nahyi, memberikan isyarat bahwa itu larangan. Jadi tidak Rasulullah meninggalkan atau Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu merupakan larangan. Awil karah atau makruh hukumnya. Tidak. Mesti ada nas dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ijma' ulama menegaskan bahwa itu haram hukumnya atau makruh hukumnya. Wa min amsali dzalika, jadi contohnya di antara contoh-contoh yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak memberikan pemahaman bahwa haram hukumnya kita lakukan. Pertama, ma ruwiya bin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sama qattu syahran kamilan ghaira ramadhana wa laysa hadha bimujibi karahati shaumi syahrin kamilin tatawwu'an. Jadi apa yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Rasulullah tidak ada riwayat mengatakan Rasulullah pernah dia berpuasa satu bulan penuh selain bulan Ramadan. Sekarang kan bisa dalam buku fikih atau dalam buku dianjurkan ada orang berpuasa ya 3 bulan penuh, mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bahkan banyak bulan-bulan yang lain orang berpuasa. Rasulullah kalau kita melihat riwayat tidak ada Rasulullah sempurna puasanya 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi apakah orang yang berpuasa 3 bulan penuh bid'ah atau 1 bulan penuh bulan yang lain bid'ah? Tidak menunjukkan begitu. Sini mengatakan walaysa hadza bimujibi karahati shaumi syahri kamilin tatawwan. Ini tidak menunjukkan bahwa makruh hukumnya berpuasa 1 bulan penuh berpuasa sunat 1 bulan penuh. Bukan, tidak memberikan hukum bahwa makruh hukumnya atau haram hukumnya.
Tapi kita melihat bahwa Rasulullah tidak ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah berpuasa penuh selain bulan Ramadan. Jadi bukan berarti ini Rasulullah meninggalkan itu haram hukumnya atau makruh atau bidah, bukan. Itu yang contoh pertama. Fala kada fuhima min tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyam syahrin kamil ghaira ramadhana annahu la yadullu ala hurmati wa karahati siyam syahrin kamil ghaira ramadhana hatta wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhum. Wala kada fuhima min tarkin, telah dipahami min tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggalkan siyam syahrin kamil, berpuasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan, annahu la yadullu ala hurmatin wala karahatin, dan itu tidak menunjukkan bahwa haram hukumnya berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan, wala karahat siyam syahrin kamilin, dan tidak makruh hukumnya berpuasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan. Hatta wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan. Bukan berarti itu haram hukumnya berpuasa sebulan penuh atau makruh hukumnya sebulan penuh selain bulan Ramadan. Ini tidak menunjukkan bahwa atau tidak memberikan hukum atau tidak memberikan hukum bid'ah atau haram atau makruh hukumnya berpuasa bulan Ramadan. Siapa orang yang berpuasa, silakan. Siapa yang mampu, silakan. Karena ada sahabat yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, mata kata Rasulullah, coba tunjukkan dullani ala amali yudkhilil jannah. Coba tunjukkan mana amal yang saya bisa lakukan, saya bisa selalu lakukan, bisa memasukkan saya dalam surga. Rasulullah mengatakan, alaika bis-shaum, hendaklah kau berpuasa. Sudah itu beberapa hari lagi datang lagi meminta kepada Rasulullah, Rasulullah, coba tunjukkan mana amal yang saya lakukan yang bisa saya memasukkan dalam surga. Rasulullah mengulangi lagi, alaika bis-shaum, hendaklah kamu berpuasa. Jadi ini menunjukkan bahwa puasa termasuk amal yang baik, amal yang mulia. Rasulullah kata la idala lahu. Suatu dia memberikan petunjuk kepada sahabat itu, mengatakan alaika bis-shaum fa innahu la idala lahu, karena puasa itu tidak ada ibadah yang menyainginya, memandinginya. Artinya yang sama dengan amalan puasa itu. Kemudian yang kedua, wa qad sabata aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka al-khutbata 'ala al-minbari wa khataba 'ala al-jiz'i wa lam yafham as-sahabatu anna al-khitabata 'ala al-minbari bid'ah wa la haram wa qamu bi sunni minbarin lahu sallallahu alaihi wasallam fa 'alima annahum kanu la yarawna at-tarka bid'ah. Juga diriwayatkan dengan hadis yang sahih anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW tarakal khutbata alal mimbari. Rasulullah tidak khutbah al mimbar. Ya, ada mimbar. Tidak ada, hanya ini mimbar. Ya, Rasulullah tidak khutbah al mimbar. Tapi Rasulullah wa khatab al jiz'ai. Rasulullah hanya berkhutbah di batang kurma yang dibuat sebagai mimbar. Walam yafham ashabatu. Sahabat tidak memahami bahwa itu bid'ah, al-khutbah 'alal mimbari bid'ah. Sahabat tidak memahami kalau berkhutbah dalam mimbar itu bid'ah. Karena Rasulullah hanya kita mengatakan jangan khutbah di mimbar, karena Rasulullah hanya di batang kurma yang dibuatkan itu. Batang kurma yang dibuat mimbar, Rasulullah khutbah di situ. Ini sahabat tidak memahami bahwa Rasulullah tidak khutbahnya di mimbar berarti bid'ah. Oleh sebabnya itu bid'ah wala haramun, dan tidak haram. Wa qamu bi sun'i mimbarin lahu sallallahu, maka sahabat dia membuatkan mimbar yang bukan daripada batang kurma. Sehingga pada waktu menurut kisah dan kita baca dan rujukan mengatakan suatu Rasul dibuatkan mimbar, tidak lagi khutbah di mimbar yang batang kurma itu. Rasulullah mendengar itu batang kurma itu menangis karena tidak lagi dipakai. Rasulullah khutbah di situ. Rasulullah mendengar menangis di situ. Akhirnya mendekati. Rasulullah artinya mendiamkan yang tangisannya daripada bekas mimbarnya itu, karena terdiri daripada batang kurma. Karena sudah ada dibuatkan mimbar yang lain.
fa'ulima annahum kanu la yarawna at-tarka bid'ah, maka diketahui bahwa mereka berpendapat atau mereka tidak berpendapat bahwa Rasul meninggalkan itu bid'ah. Ya, tidak semuanya yang ditinggalkan Rasulullah SAW merupakan bid'ah. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wa qatarakan Nabi SAW ba'da raf'ir rasi minar ruku'i Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ila akhirih. Rasulullah tidak membaca atau meninggalkan membaca sesudah ruku, suatu mangkat kepalanya bangun dari ruku. Rasulullah hanya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Harus hanya membaca sami Allahu liman hamidah. Tidak membaca Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tidak, hanya mengatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, itu saja. Tidak lanjutkan mubarakan thayyiban mubarakan fi ila akhirih. Walam yafham sahabi anna mujarrad tarki lid-du'a fi sholati yujibul hadra wa illa kaifa yuqaddimu ala syai'in wa huwa ya'taqidu hurmatahu. Walam yu'atibuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-maslaki walam yakul lahu matan ahsanta wala tu'id aw nahahu an insha'i adiyatin ukhra fi sholati wa kama na'lamu fa inna ta'khir al-bayan an waqti al-hajati la yajuzu. Di sini mengatakan walam yafhami sahabat tidak memahami, tidak seorang sahabat yang memahami anna mujarrad tarki lid-du'a, bahwa sekadar Rasul meninggalkan doa itu dalam salat yujibul hadra, itu mewajibkan apa? Mewajibkan satu hukum haram. Jadi tidak menunjukkan bahwa Rasulullah meninggalkan sesuatu tidak memberikan faedah atau hukum haram. Wa illa, kalau tidak demikian, kalau misalnya kita mengatakan ini haram hukumnya atau makruh hukumnya karena Rasulullah tidak melakukan, kaifa yuqaddimu ala syai'in wa huwa ya'taqidu hurmatahu, bagaimana Rasulullah bisa membiarkan pada dia mengetahui bahwa itu haram hukumnya. Walam yu'atihu Nabi sallallahu alaihi wasallam alal maslaki, dan Rasulullah SAW tidak, artinya tidak menyesalkan, tidak apa bahasa Indonesia, tidak natun-natun, artinya tidak mencaci maki, tidak menganggap aib sahabat yang membaca itu. Karena begini ceritanya, suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari rukunya, ada bangun dari rukunya, Rasulullah hanya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada sahabat di belakangnya dengar dia sami Allahu liman hamidah. Nah itu. Tambah lagi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Rasulullah enggak baca itu. Terus dengar Rasulullah SAW. Rasulullah suatu dia habis salat, dia mengatakan siapa yang tadi baca ini? Rasulullah tidak melarang, tidak mengatakan jangan ulangi ini. Tapi Rasul mengatakan siapa baca tadi ini? Saya melihat malaikat lomba-lomba turun untuk mencatat kamu. Jadi bukan berarti Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu haram hukumnya. Ya tidak boleh kita hanya mengatakan tidak ada contoh Rasulullah SAW, tidak ada dalilnya, tidak ada ini, tidak ada. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semuanya kalau membuka itu YouTube, ada itu yang panjang jenggotnya. Tidak ada contoh Rasulullah, ini bid'ah, ini apa, ini sesat. Tidak ada contoh Rasulullah, tidak ada dalilnya. Tidak usah saya sebutkan namanya. Saya kira sudah tahu semua namanya itu. Yang ada yang panjang jenggotnya itu. Mengatakan tidak boleh kita melakukan seluruh yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Tidak boleh. Bid'ah semuanya, dalal semuanya, salah semuanya. Ini Rasulullah SAW tidak membaca doa ini, dan dia memuji. Siapa tadi baca? Dia Rasulullah SAW mengatakan siapa tadi baca itu? Saya melihat malaikat berlomba-lomba untuk mencatat namanya yang saya membaca itu. Jadi mengatakan falam yakul lahu masalan ahsanta wala tu'id. Rasulullah tidak mengatakan yang ulangi itu. Yang kau baca itu atau melarang dia untuk membaca doa itu. Wa kama na'lam fa inna ta'khiral bayani an waqtil hajati la yajuz.
Sekiranya itu dilarang, itu merupakan tidak boleh bagi Rasulullah tidak menjelaskan pada waktu dibutuhkan hukumnya itu. Padahal dibutuhkan, misalnya kalau anu katakan haram, dibutuhkan hukum itu haram, tapi Rasulullah tidak menjelaskan itu. Jadi berarti bahwa tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram hukumnya. Kemudian yang contoh keempat, walam yafham sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu min tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam li salati rak'ataini ba'dal wudu' adama jawazi dzalika bal qama bidzalika wa lam yukhbir Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sayyiduna Bilal sanna li nafsihi salatan fi tawqitin lam yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam bal wa'adda hadhihi sunnata allati sannaha li nafsihi arja'a amalihi. Rasulullah SAW pernah bertanya pada Bilal, Bilal, amalan apa yang kau melakukan, yang kau paling senangi, sehingga saya mendengar bunyi-bunyi sandalmu dalam surga? Berarti Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melakukan. Hanya tanya Bilal, apa yang kau lakukan? Jadi dijelaskan, walam yafhan sayyidina Bilal, sayyidina Bilal tidak memahami min tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam li salati rak'ataini ba'dal wudu'. Rasulullah tidak melakukan 2 rakaat salat sesudah wudu. Kan itu suatu Rasul tanya, Bilal, amal apa yang kau lakukan sehingga saya dengar bunyi sandal di surga? Bilal mengatakan, saya setiap habis wudu saya salat 2 rakaat. Itu yang saya selalu lakukan. Berarti Rasulullah tidak melakukan. Jadi katakan Bilal tidak memahami bahwa Rasulullah tidak salat 2 rakaat sesudah wudu, ada majawaz dzalika, tidak bolehnya. Jadi Bilal memahami bahwa tidak berarti Rasulullah tidak melakukan 2 rakaat sesudah wudu bahwa tidak boleh. Bahkan Bilal melakukan. Bal qama bidzalika, bahkan Bilal melakukan itu, walam yakhbir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyampaikan Rasulullah mengatakan apakah boleh saya lakukan, apakah tidak boleh saya lakukan, tidak menyampaikan, langsung saja Bilal melakukan itu setiap habis salat 2 rakaat. Fa sayyiduna Bilal sanna li nafsi salatan fi tawqitin lam yaf'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sayyidina Bilal melakukan satu sunnah dirinya, arti membuat suatu sunnah untuk dirinya, suatu salat yang pada suatu waktu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini berdasarkan riwayat ini mengatakan bahwa Rasulullah tidak salat. Hanya Bilal yang melakukan itu. Bilal tidak tidak pernah menanyakan apakah boleh, tidak boleh, dan tidak ada penjelasan Rasulullah SAW mengatakan boleh atau tidak boleh. Bahkan Bilal hanya melakukan. Dan Rasul mengatakan, amal apa yang kamu lakukan sehingga saya dengar bunyi-bunyi sandalmu dalam surga? Bal wa'adda hadhihi sunnata allati sanna li nafsi arja' amalihi. Bahkan Bilal menganggap yang apa dia lakukan ini merupakan sunnah bagi dirinya dan menganggapnya ada amal yang paling disenangi dilakukan. Jadi fahina ma sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an arja' amalihi akhbarahu an biha. Jadi pada saat Rasulullah SAW menanyakan amal apa yang paling kamu senangi lakukan, maka Bilal melakukan bahwa saya setiap habis wudu saya salat 2 rakaat. Wala yut'inu fi hadzal fahmi kauna anna salata ba'dal wudu sarat sunnatan ba'da ikrar sallallahu alaihi wasallam. Wala yut'inu fi hadzal fahmi kauna anna salata ba'dal wudu sarat sunnatan ba'da ikrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesudah Bilal menceritakan atau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, bukanlah berarti ini perbuatan yang dilakukan oleh Bilal merupakan hal yang dilarang, karena Rasulullah tidak mencelanya dan Rasulullah tidak melarangnya. Bahkan Rasulullah seperti mengikrar, artinya menetapkan bahwa syarat sunnah yang dilakukan oleh Bilal itu merupakan sunnah yang mulia. Pada ikrar Nabi SAW sesudah Rasulullah menetapkan, walakin nastadillu bifahmi sahabati bijawadi insya'a diyatin wa salawatin fi awqatin tarakan Nabi SAW.
Bahkan ini menunjukkan bahwa ini sahabat, menunjukkan bahwa bolehnya kita melakukan atau membaca doa-doa atau salawat-salawat pada waktu-waktu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa nastadillu kadzalika bi'adami imkan Nabi SAW ala hadzal maslaki wal usubi wa adabi nahyin anhu fil mustaqbal. Ini juga kita mengambil dalil bahwa tidak diingkarinya Rasulullah SAW. Ini yang dilakukan ini menunjukkan bahwa tidak dilarang untuk dilakukan. Walidzalika anna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati ridwanullahi alaihim la yadullu alal bid'ati. Oleh sebabnya itu bahwa apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW dan sahabat itu tidak memahami bahwa itu merupakan bid'ah. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang tidak dilakukan Rasulullah SAW bukan berarti itu menunjukkan bahwa bid'ah semuanya. Nanti kita melihat apakah ada dalil yang mendukung atau yang menjelaskan yang ditinggalkan Rasulullah SAW merupakan haram atau makruh hukumnya. Jadi itu yang contoh yang keempat. Contoh yang kelima tidak dilakukan Rasulullah SAW. Walam yufham min tarkin Nabi SAW kalimati sayyidina. Nah, ini yang banyak persoalan. Hina ma salahu sahabatu radhiyallahu alaihim an kayfiyatis salati alaihim. Wa qala alaihi salatu wasallam qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini juga yang sekarang banyak dipersoalkan, bahkan hampir setiap saat dipersoalkan ini. Walam yufham min tarkin Nabi SAW, tidak dipahami bahwa Rasulullah SAW tidak membaca kalimatu sayyidina. Ini banyak orang tidak mau baca Allahumma salli, hanya Allahumma salli ala Muhammad, tidak mau baca sayyidina, katanya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan sayyidina. Jadi ini jelaskan bahwa Rasulullah tidak membaca sayyidina, bukan memberikan pemahaman bahwa itu satu bid'ah. Hina masalah Nabi sahabat radhiyallahu alaihim an kayfiyatis salati. Pada saat sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, karena dalilnya itu mengatakan tidak boleh kita baca sayyidina. Kenapa? Karena sahabat suatu bertanya kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bersalawat? Rasulullah mengatakan Allahumma salli, qulu, bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada sayyidina. Dengan dasar ini mereka mengatakan bid'ah baca sayyidina. Kita akan jelaskan sini. Hadza min riwayat Abi Mas'ud Al-Badri min Bashir ibn Sa'd wa hunaka riwayatun ukhra minha an Ka'b ibn Ajza wa ghairu. Ini banyak hadis yang meriwayatkan ini, yang sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana bersalawat. Semuanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya mengatakan bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak. Sekarang wa adamu dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu bi awsafis siyadati fi hadzal hadisi yadullu ala a'zami tawadhuhi alaihi salatu wassalam. Rasulullah tidak menyebutkan sayyidina pada waktu menyebutkan namanya sewaktu ditanya. Tidak menyebutkan namanya bi awsafis siyadati dengan sifat-sifat siyada. Mengatakan sayyidina. Dalam hadis ini yadullu ala a'zami tawadhu alaihi salatu wassalam, itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling besar, paling mulia, artinya paling mulia, paling tinggi tawadhu'nya. Jadi Rasulullah SAW suatu saat mengatakan, Rasulullah, bagaimana kita berselawat? Bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ini Rasulullah mengatakan sayyidina? Ini menunjukkan Rasulullah tingginya tawadhu'nya. Rasulullah tawadhu sekali. Saya kira banyak sekali kalau misalnya sekarang kita dalam sehari-hari kita, misalnya kita
Misalnya kita tanya namanya, misalnya yang apa? Misalnya rektor IAIN, kalau mengatakan siapa nama tentunya tidak mengatakan nama saya Profesor Dr. Hamdan Yohanes MAL, tapi hanya mengatakan Hamdan Yohanes. Kita tanya rektornya UNAS, siapa nama saya? Ya, satu dia mengatakan Dewia, Ibu Dewia Bulu-Bulu. Tidak mengatakan Profesor Doktor ini. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tawadhu. Sebab setiap orang yang kita tanya namanya hanya namanya saja. Tidak pernah menyebutkan titilnya. Walaupun bagaimana banyaknya titilnya, tidak pernah. Hanya mengatakan namanya saya sebutkan. Kalau ini merupakan tawadhu, ya, kalau kita tanya namanya orang hanya namanya disebutkan, tidak disebutkan titilnya, itu merupakan tawadhu. Kalau seorang makhluk yang lain tawadhu, maka Rasulullah SAW lebih tawadhunya daripada itu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, bacalah Allahumma salli ala Muhammad, tidak mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Haitsu taraka dzalika at-tabjil wal ihtirama, di mana Rasulullah SAW meninggalkan, tidak menyebutkan itu at-tabjil, penghormatan terhadap dirinya. Bidzikri al-fadhis siyadati, dengan menyebutkan lafaz siyadah liman arada. Wa yaqulu Dr. Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar. Abdul Halim Mahmud adalah doktor, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, yaitu Syekhul Azhar, menyebutkan, menjelaskan dalam bukunya Fatwa Imam Abdul Halim Mahmud jilid 1 halaman 275, mengatakan wa huwa ma narahu, itu yang kita lihat, artinya kita setuju bahwa harus membaca Sayyidina. Wal amru ma dzalika matrukun li ragbatil muslimin, walaupun hal itu ditinggalkan, diserahkan kepada orang Islam. Wa likulli wijhatin salima la gubara alaih, itu setiap yang dilakukan itu artinya tidak diperselisihkan. Karena Nabi SAW fi ma'aradil hadisi amma an amallahu bi alaihi yaqulu fi rawahu Muslim wa Abu Daud an Nabi Hurairah qala ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yunshaqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'u wa awwalu musyaffa'. Jadi ada menunjukkan kenapa kita baca Sayyidina. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan hadis mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Jadi ada hadis mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal, saya merupakan sayyid, anak cucu Adam di hari kiamat. Itu asalnya kita baca Sayyidina. Tapi kenapa Rasulullah SAW suatu ditanya mengatakan Allahumma salli, itu tanda tawadhu'nya. Rasulullah SAW tidak mengatakan tawadhu'nya, tidak mengatakan Sayyidina. Karena ada orang ditanya siapa namamu, misalnya saya tidak pernah, kalau saya tanya siapa namamu, tidak pernah saya mengatakan Profesor Dr. Najmuddin, tidak pernah. Saya hanya mengatakan Najmuddin saja. Kenapa? Karena kalau kita sebut tadi rasanya ada rasa bangga, takabur. Jadi kalau ini merupakan rasa takabur, maka Rasul lebih tawadhu kepada orang lain. Oleh sebabnya itu, maka Rasul mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Kan ditanya bagaimana bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan dirinya Sayyid. Antara yang Allah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya Sayyid, pemimpin. Nah, tapi ini yang lucu, biasanya orang mengatakan bid'ah baca Sayyidina. Tapi suatu dia mengatakan mari kita bersalawat kepada junjungan. Baca ucapkan junjungan. Artinya itu Sayyidina junjungan. Bid'ah mengatakan Sayyidina tapi baca junjungan. Itu ya, kan Sayyidina bahasa Arab, kalau junjungan bahasa Indonesia. Itu yang dimaksud. Yang lucu juga. Karena bid'ah baca Sayyidina. Suatu mari kita menyambanjakan puji salawat kepada Sayyid, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu juga baca Sayyidina. Hanya bedanya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi ini orang yang membaca Sayyidina itu ada dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam. Saya sayyid, pemimpin anak cucu Adam pada hari kemudian. Kemudian hadis yang lain. Wa fi riwayatin ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fa'a. Rasulullah mengatakan ana sayyid, saya pemimpin, sayyid anak cucu Adam
pada hari kemudian, wala fakhra, dan ini bukan kebanggaan. Rasul mengatakan bahwa saya sebutkan ini bukan saya bangga, bukan merupakan rasa takabur pada kalian untuk menunjukkan bagaimana kedudukan saya di hari kemudian. Tidak, hanya menjelaskan ana sayyid. Kemudian thumma qala fadilatu, kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud menjelaskan, inna ba'dhan nasi qala fi tarki dzikri sallallahu alaihi wasallam bi alfadhis siyadati fa harrama dzalika. Sesungguhnya ada sebagian orang qala berlebih-lebihan fi tarki dzikri sallallahu alaihi wasallam, dalam berlebih-lebihan untuk meninggalkan, tidak menyebutkan Rasulullah SAW, artinya dengan sifat-sifat yang lain, misalnya sayyidina dan lain sebagainya, wa habibina, tidak mau. Faharrama dzalika, sampai mengharamkan, membid'ahkan, bid'ah baca sayyidina. Walamma lam yajid lahu mustanadan min asy-syar'i, tak kala pada saat dia tidak menemukan apa dalilnya. Jadi tidak ada dalilnya pada mereka itu yang mengatakan haram bid'ah, tidak ada dalilnya. Ikhtara minal ahadits ma yuwafiqu muyulahum, maka dia menciptakan, membuat hadis yang sesuai dengan keinginannya. Apa itu hadisnya? Ala wa huwa, yaitu la tusayyiduni fis shalah. Jadi mereka itu yang mengatakan tidak boleh kita baca sayyid, baik dalam salat maupun bukan dalam salat. Kenapa? Karena dia mengatakan ada hadis la tusayyiduni fis shalah, jangan kamu membaca sayyid pada waktu salat. Apa dijelaskan, apa dikatakan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, mengatakan innahu laysa hadisa, itu bukan hadis, hanya dicipta, artinya dibuat-buat sendiri. Itu hadis maudhu, bukan hadis dhaif. Hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat. Jadi hadis yang, jadi kalau ada yang mengambil dalil la tusayyiduni fis shalah, itu bukan hadis. Sesuai dengan penjelasan dari ulama hadis yang besar, yaitu As-Sakhawi dan lainnya, yang ulama-ulama hadis mengatakan la aslahu, ini hadis ini tiada, artinya tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya, tidak ada diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita, janganlah kita mengatakan baca sayyidina merupakan bid'ah dengan alasan bahwa Rasulullah mengajarkan sahabatnya Allahumma shalli ala Muhammad. Itu menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya mengatakan sini wa ala dzalika, oleh sebabnya itu fala mani'a yamna'u min dzikri Rasul sallallahu alaihi wasallam bi alfadhis siyadati fit tasyahhudi wa ghairihi. Jadi tidak ada larangan yang melarang untuk membaca atau menyebutkan lafaz sayyidina dalam tasyahhud, dalam tahiyat kita dan lainnya, walaupun baik dalam tasyahud, baik dalam tahiyat atau dalam keadaan yang lain, kapan saja kita menyebutkan namanya Rasulullah SAW, boleh kita mengatakan sayyidina. Kenapa? Imtithalan liqauli ta'ala, itu merupakan pelaksanaan atau membuktikan daripada firman Allah yang mengatakan litu'minu bihi wa rasuli wa tu'azziru wa tuwakkiruhu. Ini ada ayat. Jadi kita bukan saja hadis dalilnya, bukan saja penjelasan ulama, tapi ayat yang suruh kita litu'minu billahi, agar supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Litu'minu, agar supaya mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziru, dan menghormati. Wa tuwakkiru, dan memuliakan. Antara memuliakan tidak menyebutkan namanya, hanya Muhammad, seperti apanya, seperti temannya. Allahumma salli ala Muhammad, seperti temannya. Disebutkan saja namanya Muhammad SAW. Coba kita misalnya, ada Pak Gubernur misalnya. Sekarang sambutan dari saudara gubernur, atau kita mengatakan dari Andi Sudirman. Saya kira ini merupakan suatu hal yang tidak ada tawadhu'nya. Mesti kita mengatakan sambutan sekarang adalah oleh Bapak Gubernur dan lain sebagainya. Kalau kita mengatakan sambutan sekarang Andi Sudirman, saya kira ini semua orang mengatakan ini kurang ajar, kurang sopan. Itulah sebabnya ini jadi kita menyebutkan Rasulullah SAW, harus kita menyebutkan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat yang menghormati. Di sini ayat mengatakan litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu, memuliakan, wa tuwakkiruhu, dan menghormati, wa tusabbihu bukratan wa asila. Ini jadi ayat
yang menyuruh kita untuk menghormati Rasulullah SAW. Antara lain menghormati, jangan hanya kita menyebut-nyebut namanya saja tanpa menyebutkan jabatannya. Coba lihat kita dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kalau nggak salah 4 kali sebutkan namanya Muhammad SAW. 4 kali. Tidak pernah Allah sendiri tidak pernah menyebutkan hanya namanya Muhammad saja. Mesti diikutkan jabatannya. Mesti diikutkan fungsinya Rasulullah SAW. Muhammadun Rasulullah itu. Tidak pernah kata Muhammad saja. Muhammad Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Semua bisa kita lihat dalam Al-Quran. Allah sendiri tidak pernah menyebutkan hanya namanya Muhammad SAW tanpa mengikutkan jabatannya. Jadi ini kita membaca Sayyidina itu merupakan pelaksanaan dari ayat yang mengatakan dalam surat apa ini? Sudah sebutkan surahnya. Ditu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziru wa tuwakkiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Kemudian contoh yang ke-6. Wa tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtifala yaumi maulidi kama qala qaumun la yafhamu ulama salaf annahu min al-umuril manhiya bal ya'tabirunahu min al-wasail allati tudzakkiruna bi syama'ili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa miladihi wa athar risalati. وبهذا الاحتفال بالمولد يؤدي إلى تعميق الحب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن كونه اجتماعا على خير والاجتماع على الخير مشروع. Contoh yang ke-6. Wa tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtifala yaum maulidihim. Rasulullah tidak merayakan hari Maulid. Kan itu dasarnya mereka anggap bid'ah Maulid, bid'ah Mi'raj, bid'ah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah Maulid. Menurut pemahamannya mereka. Kalau kita mengatakan bahwa Rasulullah setiap minggu merayakan kelahirannya. Karena Rasulullah setiap minggu puasa hari Senin. Ditanya Rasulullah kenapa puasa hari Senin? Rasulullah SAW mengatakan karena saya puasa hari Senin karena hari itu saya dilahirkan. Berarti dia merayakan. Hari Senin saya dilantik menjadi nabi. Hari Senin saya dapat wahyu yang pertama. Hari Senin. Jadi semuanya. Jadi Rasul merayakan itu. Itu sebabnya dia mengatakan saya puasa hari Senin. Saya dilahirkan hari Senin. Saya dilantik menjadi nabi hari Senin. Saya mendapatkan wahyu yang pertama adalah hari Senin. Berarti merayakan. Tapi mereka tidak mengaku itu. Jadi Rasulullah tidak merayakan seperti kita rayakan Maulid. La yafhamu ulama usab. Para ulama salaf tidak memahami annahu minal umuril manhiyah, itu termasuk hal-hal yang dilarang. Jadi ulama salaf tidak mengatakan bahwa itu hal yang dilarang. Bal ya'tiburunahu minal wasail allati tudzakkiruna bi syama'il Rasulullah. Bal itu menganggapnya merayakan Maulid suatu sarana di antara sarana atau media untuk mengingatkan kita, mengingat-ingat apa syama'il Rasulullah, sifat-sifat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa miladi, dan mengingatkan kelahirannya, wa asar risalati, dan peninggalan-peninggalan atau bekas-bekas atau kesan-kesan daripada risalahnya. Wa bihadzal ihtima'il maulid, jadi berkumpul untuk merayakan Maulid yuaddi ila ta'miqil hubbi, itu menyebabkan kita memperdalam kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhriju an kauni itiman ala khair, bukan berarti kita ini keluar dari yang baik, satu kebaikan, artinya kita melakukan hal yang bid'ah. Wal itima ala khair, berkumpul kepada untuk kebaikan, masyru'un, itu disyariatkan dalam Islam. Kita berkumpul untuk kebaikan itu dianjurkan, bahkan disyariatkan dalam Islam. Jadi berkumpul untuk bid'ah, bukan bid'ah, tapi ada yang di kompleks saya, dia termasuk yang mengatakan bid'ah Maulid, bid'ah Mi'raj. Tapi kalau kita Maulid, dia datang. Kalau dia sudah kita merasa saya lihat ini orang ini bid'ah Maulid, tapi anunya dosa dia bid'ah. Kumpul biasa dan 5, dan 4 itu. Jadi lucu mereka. Jadi mereka itu pada umumnya yang banyak bid'ahnya hanya karena kepentingannya, hanya kepentingan sendiri.
Kalau menurut ada kepentingannya tiada bid'ah, tapi tiada kepentingannya bid'ah. Ini yang lucu sekali kita mereka yang banyak bid'ahnya. Sekali lagi saya tutup dengan ini karena sudah siang barangkali. Ini orang yang banyak bid'ahnya, saya sudah ada barangkali mengingat saya katakan pada acara penamatan. Orang yang banyak bid'ahnya, tiada yang kita baca, tiada yang kita dengar, ada keramatnya. Yang banyak bid'ahnya. Ada. Saya sampai sekarang belum pernah mendengar orang yang banyak bid'ahnya, banyak keramatnya, ada keramatnya. Tidak ada kita baca, tiada kita dengar. Keramat itu bagi ulama, bagi orang saleh, keramat itu adalah pembenaran apa yang disampaikan. Sama dengan mukjizat, kan ada 3. Mukjizat, keramat, dan sihir. Mukjizat hanya kepada Nabi dan Rasul. Keramat bagi orang saleh. Sihir bagi orang yang saleh, orang yang dia melaksanakan ajaran agama. Itu yang main sihir. Tapi yang keramat itu bagi orang yang saleh. Ya, orang yang banyak pengamalannya itu yang biasa ada keramatnya. Sampai kan dalam hadis Qudsi mengatakan wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Itu hadis Qudsi yang mengatakan senantiasa hambaku bertakarrub dengan sunat-sunat, amalan-amalan tambahan hatta uhibbu, sampai saya mencintai dia. Berarti ini hadis Qudsi, bukan hadis biasa, hadis Qudsi. Berarti Allah suka itu kalau banyak amalan-amalan tambah, amalan sunnah kita. Karena dia mengatakan senantiasa hambaku bertakarrub pada saya dengan amalan-amalan tambah. Bin nawafil. Apa? Jadi ini biasanya saya mengatakan nawafil itu bentuk apa dalam bahasa Arab? Nawafil itu jamak taksir kasrah. Apa artinya jamak taksir kasrah? Kalau jamak taksir kasrah menunjukkan sesuatu mulai dari 10 sampai tidak ada batasnya. Jadi salat sunnah itu tidak ada batasnya. Berapa kita mau lakukan? Itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengatakan bin nawafili. Jadi berapa saja tidak ada batasnya. Kalau kita banyak pengamalan tambah amalan tambah atta uhibbu Allah sampai saya mencintainya dia. Kalau saya mencintainya maka mataku dipakai melihat, tanganku dipakai memegang, kakiku dipakai jalan. Apa artinya? Kalau sudah dicintai maka orang yang termasuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh semuanya itu orang yang seperti ini sering diberikan hal-hal yang aneh. Itu namanya karamat. Karena ini tanda kemudian penghormatan dari Allah, tanda juga pembenaran apa yang disampaikan. Maka diberikanlah karamat. Misalnya kita yang sering kita dengar yang Gurta Ki Haji Bodale banyak karamatnya. Misalnya dulu katanya masa Jepang itu di Takalashi itu tempat penjagaan Jepang. Semua orang lewat di situ mesti diperiksa. Tapi kalau Gurta Bodale lewat tiap pernah diperiksa. Lewat saja, tidak dilihat semua orang Jepang, lewat saja, nggak apa diperiksa. Jadi ini penjual-penjual ikan katanya menunggu Gurta Bodale. Kalau pulang dari Mangkoso mau pulang ke Parepare, menunggu kalau ada Gurta Bodale mau ikut di belakangnya. Jadi ikut di belakangnya, Gurta Bodale lewat, penjual ikannya diperiksa. Ini yang masalah. Misalnya Gurta Ki Haji Sulaiman di Bone, suatu dibangun masjid raya itu Bone, kan tempatnya itu tinggi-tinggi, artinya batu, artinya orang menggali sumur tiada air. Sudah capek mi orang sehingga sudah mau putus asa karena tidak ada air. Akhirnya Gurta Junaidah mengatakan, naik ke semua, naik kok, saya yang turun. Begitu itu turun ambil linggisa satu kali saja lantas airnya memancar. Itu kan seperti keramat-keramat seperti itu. Jadi banyak ulama-ulama kita. Berarti apa ulama-ulama kita? Apa yang disampaikan itu sudah diberikan pembenaran oleh Allah SWT. Sekarang banyak ulama-ulama baru yang muncul. Semuanya bid'ah. Kita salah semuanya. Masuk neraka semuanya kita ini. Seakan-akan dia pegang kuncinya neraka. Dia seperti dia penitia hari kiamat, penitia akhirat. Seperti dia diserahkan oleh Allah seakan-akan kuncinya neraka. Dia penitia. Ini kamu masuk neraka. Kamu ini bid'ah, ini bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya bid'ah. Jadi saya mudah-mudahan ini jangan kita terpancing, hati-hati membuka sekarang YouTube. Kalau kita di YouTube itu penuh dengan semuanya bid'ah, sehingga kita nggak bisa hidup ini. Seakan-akan tidak bisa bergerak karena semuanya bid'ah, semuanya dalalah, semuanya kita masuk neraka semuanya. La haula wala quwata illa billah. Saya kira inilah terutama adik-adik semuanya ini coba
mendalami dan paham ajaran-ajaran agama, yang jangan sedikit bid'ah aja ikut-ikut semuanya. Tidak usah dengar seperti itu. Ya, dengar untuk mendengar bagaimana pendapat mereka, supaya kita bisa artinya memberikan pembelaan terhadap apa yang kita lakukan. Yang kita herankan kalau nanti ada alumni An-Nahda, ada alumni tamat menjadi itu pendukung dari kelompok itu. Jadi apa yang dia diambil, apa yang dipelajari di An-Nahda, yang itu menjadi keheranan. Saya dengar juga ada alumni An-Nahda sudah meninggalkan ajaran-ajaran apa yang dipelajari di An-Nahda. Jadi menjadi banyak bid'ahnya. Saya kira inilah, mudah-mudahan kita, karena masih banyak ini yang, tapi saya kira cukup ini saja yang untuk berbicara tentang bid'ah. Mudah-mudahan kita sudah, insya Allah sudah mantap. Sudah tidak ada lagi kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh mengatakan bid'ah, masuk neraka, sesat. Jangan lagi. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita warisi dari ulama-ulama kita, insya Allah kita jaga, kita pelihara. Insya Allah mudah-mudahan kita dengan pendekatan-pendekatan, dengan amalan-amalan yang baik kita lakukan kepada Allah SWT, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta binur syamsi abana. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta binur syamsi. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta binur syamsi. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin muhsin. Allahumma ja'alna minal ulama'il. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.